Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 6 April 2023 bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Saya Dara Putri Novolidi. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Ya saudara, informasi pertama menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023, sejumlah ruas jalan provinsi di Kecamatan Batu Nahua di Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan, kondisinya rusak parah dan berlubang, bahkan sering menyebabkan kecelakaan. Beginilah kondisi sepanjang ruas jalan provinsi yang berlokasi di Desa Rimba Soping, Kecamatan Batu Nahua dan Desa Mompang, Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Sidempuan. Jalan sempit berlobang serta dipenuhi dengan air layaknya seperti kubangan kerbau. Ruas jalan ini merupakan akses jalan penghubung antara Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain akses penghubung kota, jalan ini juga merupakan jalan keliling penghubung antara Kecamatan Batu Nahua, Kecamatan Angkola Julu, Kecamatan Hutain Baru. Dari pantauan di sepanjang jalan ini banyak ditemukan kondisinya rusak parah dan sangat memprihatinkan. Bagi pengendara yang melewati jalan ini harus berhati-hati sebab ruas jalan rusak berlubang cukup panjang. Kondisi jalan ini sudah lama rusak tapi belum kunjung diperbaiki hingga saat menjelang mudik Lebaran 2023. Dedi Hasibuan, warga Desa Mompang, mengatakan kerusakan di ruas jalan ini sudah terjadi sejak 3 tahun belakangan, namun hingga kini belum ada perbaikan. Susah lah, lewat pun susah, naik kendaraan pun kendaraan sudah rusak gitu. Parah sekali, kecelakaan pun sering. Kadang untuk mengambil jalan yang bagus, orang bagus sering tabrakan. Sering terbang kecelakaan bang ya. Biasa bang jelang Lebaran ini jalan ini sering nggak bang dilalui pemudik ini bang? Sering. Sekarang ini pun waktu liburan ada di sini tempat seperti waterpark Perluatan kan, ramai dikunjungi orang. Tapi kalau sekarang kondisinya agak sepi lah sekarang nanti Lebaran ini kurasa ini. Akibat kerusakan jalan tersebut kerap menyebabkan kecelakaan, khususnya pengendara sepeda motor. Umumnya pengendara sepeda motor kecelakaan akibat ban kendaraan yang terprosok ke dalam lubang. Sementara itu pemirsa, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Rabu sore menggerebek kampung narkoba di daerah pinggiran rel Medan Deli. Dalam penggerebekan bandar dan pemakai narkoba, petugas mengamankan 4 orang, 1 diantaranya bandar dan pemakai sabu. Puluhan petugas kepolisian dibantu Satuan Sabara Polres Pelabuhan Belawan menggerebek lokasi peredaran narkoba di pinggiran rel kereta api di Jalan Alfa K7, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Dalam penggerebekan, petugas sempat kejar-kejaran dengan bandar narkoba. Saat penggerebekan, petugas juga sempat masuk ke dalam paret untuk menangkap 4 orang, yang 1 diantaranya sebagai bandar narkoba sabu-sabu. Pelaku pengedar narkoba selalu memanfaatkan daerah pinggiran rel kereta api yang sulit dijangkau petugas, sehingga pelaku bebas memperdagangkan narkobanya. Sebelumnya petugas telah mengepung lokasi yang padat penduduk dan tidak satupun pelaku yang bisa lolos dari tangan petugas. Kami berhasil mengamankan 4 orang laki-laki yang mana keterlibatan 4 orang tersebut, 1 orang diduga bandar dan 3 orang sebagai pengguna. Adapun barang bukti yang diamankan 4 paket sabu-sabu berat sekitar 10 gram lebih, kaca pirek dan uang penjualan sekitar Rp300.000. Selain mengamankan keempat pelaku, petugas juga menyita 10 gram sabu-sabu siap edar dan menyita uang hasil penjualan sabu. Penggerebekan tersebut berkat adanya informasi dari warga yang selama ini telah meresah. Pasangan suami istri pelaku pencurian yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang membawa kabur sepeda motor dan balita berusia 1 tahun 2 bulan. Anak dari pemilik sepeda motor yang juga ikut dibawa kabur pelaku. Endang harus kehilangan buah hatinya Muhammad Abil Albizar berusia 1 tahun 2 bulan karena dibawa kabur pasangan suami istri yang baru 9 hari mengontrak di sebelah kontrakannya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 3 April lalu di perumahan Paya Gambar Regensi, Dusun 2 Desa Tanjung Sari, Batang Kuis. Kejadian bermula saat pelaku hendak meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak membeli bakso di luar kompleks perumahan.
Pada saat hendak berangkat, anak korban Muhammad Abil Abizar minta ikut dan langsung diajak pelaku. Namun hingga kini pelaku tidak kunjung kembali. Endang mengatakan mereka telah berusaha mencari anaknya ke seluruh pedagang bakso yang ada di seputar lokasi hingga ke kota Medan, juga menempel selebaran kertas info anak hilang di tempat keramaian, namun belum juga membuahkan hasil. Akibat memikirkan buah hati, kini kondisi Endang sangat lemah hingga harus dirawat di Puskesmas Kecamatan Batangkuis. Saya cuma anak saya, Pak. Saya hanya minta si pelaku memulangkan anak saya. Kalau masalah sepeda motor, saya ikhlaskan, Pak. Terserah dia mau dijual atau mau apa, saya ikhlaskan. Yang penting saya hanya minta pulangkan anak saya. Kalaupun dia takut memulangkannya, entah dititipkannya lah sama orang anak ini tadi, biar disuruh nge-share di media sosial, Pak. Itu adalah harapan saya sebagai orang tua. Sementara itu, Kapolsek Batangkuis AKP Syahrizal mengatakan orang tua korban sudah membuat laporan ke Polsek Batangkuis dan sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa saksi-saksi dan memeriksa rekaman CCTV di beberapa lokasi. Pelaku menyewa di rumah itu tanpa identitas atau memberikan identitas kepada pemilik rumah. Jadi juga saya selaku Kapolsek sangat mohon bantuan dan dukungannya kepada masyarakat apabila ada melihat tersangka atau pelaku sepeda motor beserta anak ini segera melapor ke polisi terdekat. Orang tua korban berharap anaknya segera ditemukan dengan kondisi sehat dan selamat. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membengkuk sejumlah anggota geng motor yang kerap tawuran dan meresahkan masyarakat. Inilah sejumlah aksi kawanan geng motor yang terekam kamera warga saat melakukan konvoi dan tawuran di sejumlah titik wilayah Kota Medan. Polisi yang sedang melaksanakan patroli pun kemudian mengejar kawanan geng motor ini dan berhasil membekuknya di kawasan Medan Polonia. Saat dilakukan pemeriksaan, terdapat 9 senjata tajam berjenis klewang yang disimpan di dalam baju salah seorang anggota geng motor ini. Setelah diinterogasi petugas, kawanan geng motor ini ternyata merencanakan sahur on the road, sekaligus tawuran yang akan menyerang kelompok geng motor lainnya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fatir Mustafa menyebut sebagian kawanan geng motor ini masih berusia di bawah umur, sehingga tidak ditahan dan dikembalikan ke orang tuanya. Namun sebagian lagi yang berdasarkan hasil pemeriksaan terpenuhi unsur pidana ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Tak hanya kerap melakukan aksi tawuran, kawanan geng motor ini juga disinyalir sering melakukan aksi tindak pidana lainnya, berupa pencurian dengan kekerasan atau pembegalan. Dari total hasil penindakan terhadap kejahatan jalanan khususnya geng motor, ada 26 orang yang diamankan, 6 diantaranya dilakukan penahanan. 6 orang ini yang dilakukan penahanan ketika dilakukan pemeriksaan, terpenuhi unsur pidana membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Selama bulan Ramadan, setiap harinya personel Satreskrim Polrestabes Medan dan tim Tawan Polrestabes Medan akan secara rutin melaksanakan patroli di wilayah yang selama ini dianggap rawan akan tawuran dan keberadaan geng motor guna kenyamanan masyarakat Kota Medan. Sebanyak 44 kepala keluarga yang telah puluhan tahun menetap dan berjualan di lahan garapan ex-HGU PTPN 2 di Desa Dagang Kerawan protes atas pembangunan pagar beton yang dilakukan perusahaan PT Murawa Indah Propertindo mendapatkan perlawanan oleh oknum preman. Aksi protes puluhan warga dan beberapa aktivis buruh di lokasi pemagaran mendapat perlawanan dari puluhan oknum preman yang diduga membackup pihak perusahaan. Pembangunan pagar dilakukan perusahaan di atas tanah ex-HGU PTPN 2 tersebut diduga tidak ada izin bangunan dari pemerintah kabupaten. Untuk itu warga dan aktivis buruh protes atas pembangunan yang telah dilakukan tanpa ada kompensasi sesuai diterima para warga tersebut. Namun ada sebagian warga yang membongkar sendiri rumahnya seakan pasrah dengan keadaan. Adapun kehadiran para aktivis buruh di lokasi untuk membantu warga yang buta hukum serta melihat atas dasar kemanusiaan. Karena para warga yang sudah puluhan tahun tinggal di atas tanah ex-HGU PTPN 2 tersebut. Sejumlah warga yang rumahnya akan dipagar diberhentikan para pekerja yang hendak memagar rumahnya tanpa ada pelang pembangunan yang dilakukan oleh PT Murawa Indah Propertindo. Namun para aktivis buruh terus tetap menyatakan mendampingi warga desa Dagang Kerawan yang mencari keadilan di pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
mengutuk keras pemagaran ini dan kami secara hukum akan mengerahkan Lembaga Bantuan Hukum Partai Buruh. Partai Buruh akan membela rakyat dari cengkraman dugaan kapitalis yang sewenang-wenang melakukan pemagaran ini. Jadi saya, Ketua Partai Buruh Sumatera Utara, bersama keluarga besar Partai Buruh Sumatera Utara, menyatakan bersama rakyat dagang kerawang. Para aktivis buruh tetap berkomitmen bahwa mereka akan tetap minta Forkopimda memeriksa seluruh izin usaha PT Merawa Indah Propertindo atas dasar apa pihaknya memagar rumah dan warung warga. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, menjelang libur Lebaran tahun 2023, masyarakat Kota Medan antusias menukarkan uang pecahan kas keliling di lapangan Benteng, Medan, mengantri mendaftar dengan menggunakan metode secara online. Dari pantauan tim liputan, tampak dengan antusias masyarakat Kota Medan mengantri secara bertahap melakukan penukaran uang pecahan di lapangan Benteng Medan. Dengan pengawalan beberapa petugas aparat keamanan menjaga lokasi dan membantu masyarakat untuk dapat mengantri sesuai dengan ketentuan dalam penukaran uang pecahan. Setiap masyarakat yang mengantri diwajibkan untuk dapat mendaftarkan diri secara online berdasarkan kartu tanda penduduk. Dengan mengetik Pintar Bank Indonesia dari Google, pada handphone mendapatkan antrian penukaran uang pecahan terdiri dari 5 jenis uang rupiah baru dengan batasan nilai nominal Rp3.800.000 setiap harinya. Salah seorang warga, Winnie, mengatakan dalam penukaran uang kali ini merasa nyaman dan tertib. Nukarnya lebih mudah ya, karena kita daftarnya di rumah, terus kita di sini tinggal duduk aja karena udah daftar gitu, jadi lebih gampang nukarnya, udah tertera di situ nukar berapa juga. Merasa nyaman berarti ya Pak? Iya. Ya dengan penggunaan aplikasi ini sih sebenarnya cukup baik lah, mempermudah. Tapi ya tidak semuanya kan ya kita ini mengerti masalah teknologi aplikasi ini kan, macam saya orang tua gini. Ya memang membantu, tapi saya gaptek istilahnya. Ya minta tolong tetangga sama tetangga sama anak-anak ya mudah-mudahannya nggak ada masalah, lancar aja Pak. Oke. Di pelayanannya lebih mudah lagi Pak ya? Wow, sungguh memuaskan lah. Penukaran uang pecahan secara online dilakukan Bank Indonesia diharapkan memberi kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat agar lebih tertib serta terlayani kebutuhannya dalam menghadapi libur Lebaran tahun 2023. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan pengawas partisipatif, Kesbang Pol, Pemprovsu, Pemkab Karo, KPU, dan Bawaslu Karo, sosialisasi dan dialog interaktif peran ormas maupun elemen masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2024. Organisasi masyarakat atau ormas maupun elemen masyarakat memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk meningkatkan SDM dan peran ormas, maka Kesbang Pol, Pemprovsu, dan Pemkab Karo, KPU, dan Bawaslu Karo, sosialisasi dan dialog interaktif peran ormas maupun elemen masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2024. Meningkatkan partisipasi baik jumlah pemilih dan kualitas pemilih atau pemilih cerdas dalam pemilu serentak tahun 2024. Selain itu dapat menjadi bagian dari penyelenggara pemilu dalam melakukan pengawasan partisipatif, mengurangi dan mencegah terjadinya konflik maupun pelanggaran pemilu guna memastikan proses pemilu berjalan secara demokratis dan sesuai aturan yang ada. Dalam sosialisasi ini juga dilakukan dialog interaktif dengan para pengurus ormas yang hadir. Terdapat 80 ormas di Kabupaten Karo. Dengan banyaknya masyarakat ikut ormas, tentunya akan lebih mudah dalam sosialisasi dan memberikan pendidikan tentang politik dan pemilu, serta informasi setiap tahapan pemilu sampai ke masyarakat. Ketua KPU Kabupaten Karo Gemar Tarigan mengatakan, untuk Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota semula direncanakan 12 November. Tapi penetapan tersebut belum final, karena ada yang mengusulkan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Sedangkan pemilu untuk Pilpres dan DPR DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota 4 Februari 2024.
apa yang menjadi peran ormas, memaksimalkan untuk membantu KPU dalam rangka pertama pendidikan politik kepada anggota, kepada warga masyarakat. Saya pikir potensinya ormas untuk ikut menjadi petugas atau tenaga yang bersosialisasi itu sangat penting, karena ormas memiliki anggota yang banyak, sehingga harapan kita ormas ikut berperan agar ikut memberikan pencerahan pendidikan politik kepada anggotanya terutama. Salah seorang pengurus Ormas, Puja Kesuma, mengapresiasi sosialisasi tentang pemilu dan peran Ormas. Namun pengawasan partisipatif masih perlu ditingkatkan karena lemahnya penindakan pengaduan dan tidak ada jaminan keamanan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu. Tetap bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Ormas yang ada di Kabupaten Karo, yaitu menambah wawasan tentang bagaimana kecerdasan dalam berpolitik. Dan yang kedua, membangun silaturahmi dan persaudaraan sehingga antara ormas saling mengenal dan saling memahami karakter dan budaya. Perumda Air Minum Tirta Nauli, Kota Sibolga menggratiskan tagihan air untuk 57 masjid dan musola pada bulan Ramadan 1444 Hijriah. Program ini diadakan untuk meringankan beban pengurus masjid atau musola saat membayar tagihan air selama Ramadan. Dirut PDAM Kota Sibolga Hirunas mengatakan pelaksanaan program penggratisan tagihan pemakaian air untuk sejumlah masjid dan musola tersebut merupakan wujud perhatian PDAM Kota Sibolga sehingga bisa bermanfaat untuk meringankan beban keuangan masjid. Pasalnya selama bulan suci Ramadan, aktivitas penggunaan air di masjid dan musola pasti meningkat. Tidak hanya menggratiskan tagihan air, bahkan selama bulan Ramadan, PDAM Kota Sibolga juga menyediakan 3 armada yang siap mendistribusikan pasokan air untuk menyokong kebutuhan air jika sewaktu-waktu terjadi kekurangan air di masjid dan musola. Selain itu, Dirut PDAM Kota Sibolga juga menginstruksikan jajarannya untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengoptimalkan pelayanan pendistribusian kebutuhan air bersih kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan dengan cara meningkatkan rutinitas pengecekan terhadap seluruh fasilitas penunjang pendistribusian air, mulai dari sumber air baku, unit pengolahan air, hingga jaringan pipa sehingga nantinya masyarakat benar-benar terpenuhi akan kebutuhan air bersih. Kita barusan saja umumkan kepada halayak, pada publik, untuk menggratiskan pembayaran air di seluruh masjid dan musola selama masa Ramadan. Dan sesungguhnya ini tidak hanya berlaku pada bulan Ramadan saja. Pada bulan Desember, ketika ingin masuk Natal dan Tahun Baru, kita juga membuat kebijakan sedemikian, menggratiskan air di gereja-gereja di tempat pelayanan kita, Sibolga dan juga Tapal Tengah khususnya yang ada di Sarudik. Tak hanya pada saat Ramadan saja, bahkan pada saat memasuki perayaan Natal, PDAM Kota Sibolga menggratiskan tagihan air terhadap sejumlah rumah ibadah gereja di Kota Sibolga. Di serba-serbi Ramadan hari ini, saudara, sejumlah driver ojek online di Kota Medan melakukan aksi peduli dengan membagikan makanan berbuka puasa, takjil, dan melaksanakan pangkas gratis. Bagi takjil dilakukan di Jalan Wahid Hasim Medan oleh komunitas pengemudi ojek online kepada para pengemudi yang melintas. Pembagian takjil kepada pengendara khususnya pada driver ojek online yang sedang melintas merupakan sebagai wujud kepedulian di bulan Ramadan. Untuk menyemarakan kegiatan sosial ini, para pengemudi ojek online juga melakukan aksi pangkas serta membagikan kacamata secara gratis. Ketua Komunitas Driver Ojek Online Kamtibmas Kota Medan Irwan Syanasution mengatakan pembagian takjil dilakukan secara spontanitas dan masing-masing pengemudi mengumpulkan dana secara swadaya dibantu para dermawan yang ingin menyisihkan rezekinya. Dengan semangat kebersamaan yang dibangun dan rasa solidaritas sesama para pengemudi ojek online dapat membantu para driver lainnya untuk membutuhkan bantuan yang diberikan. Oke, kita dari Gojek Mitra Kamtibmas melakukan kegiatan bagi takjil kepada mitra driver dan pembagian kacamata kepada 100 driver kita
serta menyantuni anak-anak yatim yang bapaknya meninggal karena dibegal dan sakit. Dan anak yatim ini kategorinya rata-rata ini dari mitra juga. Dan ini aksi kita ini tetap berlanjut terusan, dan tidak hanya ini akan kita buat. Mungkin kedepannya kita akan nanti beasiswa untuk anak-anak ojol kedepannya. Aksi peduli para komunitas pengemudi online diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, serta kegiatan sosial ini dapat dilakukan bagi para driver ojek lainnya di bulan Ramadan. Sementara itu pemirsa, sekelompok pemuda yang tergabung dalam salah satu komunitas sosial berbagi sedekah melakukan pembagian makanan sahur gratis kepada kaum duafa. Sebanyak ratusan paket makanan sahur dibagikan kepada kaum duafa yang terdapat di sejumlah titik di Kota Medan. Bulan Ramadan mengajarkan umat muslim untuk saling berbagi sedekah karena jaminan pahala yang berlipat ganda. Berbagi sedekah juga dapat memperkuat solidaritas kepedulian antar sesama manusia. Hal inilah yang dilakukan sekelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas sosial di Kota Medan. Lewat gerakan yang dinamai Gerakan Istiqomah Sedekah, berbagi makanan sahur pun diberikan bagi kaum duafa yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Sejumlah titik seperti Jalan Sutrisno, Jalan Sisingamangaraja, hingga Jalan Tamrin pun disusuri guna berbagi makanan sahur. Berbagai makanan sahur ini pun menyasar para tunawisma hingga tukang becak yang tidak memiliki tempat tinggal, sehingga bermukim di pinggiran jalan raya. Salah seorang pemuda yang berbagi makanan sahur, Adinul Huda, menyebut bahwa gerakan berbagi makanan sahur ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian antar sesama, terutama bagi kaum duafa yang melaksanakan ibadah puasa agar kebutuhan makanan sahurnya dapat terpenuhi. Dari kawan-kawan semuanya punya ide, karena kami sering begadang, kami tengok banyak orang saudara yang tidur di pinggir jalan, tukang becak, jadi timbullah ide. Kebetulan alhamdulillah kawan-kawan juga mau, jadi kami buat program bagi-bagi nasi sebelum subuh. Jadi kegiatan ini nggak hanya hari biasa, di bulan Ramadan tetap juga kami laksanakan, tetap juga kami buat. Gerakan berbagi makanan pada kaum duafa ini pun disebut tak hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Namun di bulan suci Ramadan, kegiatan berbagi makanan yang biasanya dilakukan di siang hari dirubah menjadi sore hari dan menjelang waktu sahur pada dini hari. Terletak di tengah persawahan, Masjid Sultan Sinar merupakan masjid tertua di Kabupaten Deli Serdang yang didirikan oleh Tengku Taf Sinar atau Sultan Serdang ketiga pada tahun 1820 Masehi. Masjid Sultan Sinar merupakan saksi sejarah peninggalan Kesultanan Serdang yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Masjid Sultan Sinar didirikan oleh Tengku Taf Sinar atau Sultan Serdang ketiga pada tahun 1820 dan merupakan masjid tertua di Kabupaten Deli Serdang. Masjid ini berada di Desa Serdang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Dibangun lebih sederhana dibanding dengan Masjid Kesultanan Serdang yang lain, seperti Masjid Sultan Basaruddin atau Sultan Serdang keempat. Masjid Sultan Sinar ini tidak banyak memiliki ciri khas Melayu, namun hanya terlihat rumbai dan atap masjid yang masih terlihat asli. Sementara bangunan masjid sudah banyak direnovasi disebabkan karena telah termakan usia. Nazir Masjid Sultan Sinar Oka Hasanuddin mengatakan satu hal yang istimewa terlihat pada bagian dalam masjid yang masih berdiri kokoh 4 tiang penyangga yang dahulunya disanggah menggunakan kayu merbau. Oleh Sultan Serdang pada tahun 1828. Masjid ini dulu terletak di desa Masjid dekat makam Nabi Sultan di Raja-Raja Serdang. Karena itu banjir, tak bisa dimanfaatkan, maka pada tahun itu juga dipindahkanlah masjid ini ke sini. Setelah dipindahkan, ada beberapa tahun kemudian, ya toh juga kena banjir, makanya dipindahkanlah masjid ini ke Rantau Panjang. Jadi kalau kita menurut sejarah, inilah masjid yang tertua di Kabupaten Deli Serdang.
Untuk menuju ke masjid ini bisa menggunakan dua jalan alternatif. Yang pertama masuk dari Jalan Pancasila Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang. Yang kedua masuk dari Jalan Serdang yang berada tepat di bibir Sungai Serdang atau Sungai Batangkuis. Kedua jalan tersebut saat ini sudah sangat baik dan bisa dilalui dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Lokasi ini berada di wilayah pertanian yang sangat luas dan jauh dari keramaian, seakan masjid ini menjadi saksi bisu kemakmuran masyarakat pada masa itu. Produsen kue kering di Medan mulai kebanjiran orderan. Pasalnya, Hari Raya Idul Fitri kian semakin dekat dan kue kering merupakan suguhan dalam bersilaturahmi. Produsen kue kering mulai disibukkan dengan orderan persiapan Idul Fitri di Jalan Kenangan Raya, Medan Sunggal. Para pekerja produsen kue kering terlihat menyiapkan kue bakar yang telah dipesan oleh konsumen. Berbagai macam kue kering yang telah dipesan diantaranya kue coklat, nastar nanas, keju, klepon kering, dan lainnya. Selain datang langsung ke toko, pesanan juga dapat melalui online atau dari media sosial. Hingga hari ini pesanan kue kering yang datang sudah 50%. Pesanan ini biasanya dari pelanggan yang sudah memesan kue setiap tahunnya. Kue kering dengan berbagai varian rasa ini dijual dengan harga 100 hingga 400 ribu rupiah setiap toplesnya. Selain kue kering, di sini juga menjual kacang tojin, kue bawang, dan cemilan lainnya. Produsen kue kering Desmawati mengatakan, pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini, ia optimis pesanan kue kering akan meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang masih masa pandemi. Tingkat pemesanannya sekarang ini kan udah stabil ya, nggak menurun lagi. Peningkatannya jauh lebih besar. Keinginan orang untuk Lebaran benar-benar ya tahun ini kayaknya yang full tanpa batas ya. Jadi persiapan orang benar-benar untuk Lebaran ini cukup bagus lah untuk kami yang penjual produksi kue. Untuk tahun ini saya memang membuat cookies itu lebih daripada biasanya, kelipatannya 2 kali lipat untuk tetap ready. Tradisi menyajikan berbagai macam kue kering pada saat raya Idul Fitri sudah menjadi kebiasaan pada setiap tahunnya. Kue kering yang wajib ada saat perayaan Idul Fitri untuk disajikan sanak keluarga saat datang untuk bersilaturahmi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sumatera hari ini. Informasi selanjutnya, pucuk rotan atau biasa disebut pakat merupakan makanan khas daerah Mandailing. Makanan ini dibeli bukan karena rasanya yang pahit, tapi karena khasiatnya. Pakat juga kerap dijadikan pembangkit nafsu makan saat berbuka puasa dan sahur serta mampu mengobati penyakit mah. Panganan pakat berbentuk bambu-bambu kecil dan berduri, bahannya dari pucuk tanaman rotan biasa dan pucuk rotan ini umumnya tumbuh liar di hutan dan tepi sungai. Mengolah pakat yaitu dengan cara membakar pucuk rotan segar di atas bara api sekitar 15 menit hingga lunak. Kemudian kulitnya dikupas. Daging yang terdapat di dalam rotan yang berwarna putih itulah yang dijadikan makanan. Dengan bentuknya yang berlapis-lapis menyerupai rambung bambu, selain bisa disantap langsung sebagai lalapan, pakat juga dapat dimakan dengan campuran cabai merah, dengan bawang serta kecap atau digulai. Memakan pakat dapat menambah nafsu makan. Ganti lalapan ini. Ini kan pakat makanan khas Mandailing, terkhusus di bulan Ramadan banyak dijumpai di pasar-pasar. Oh, itu tergantung kita. Bagi yang memang yang suka pakat ini, pahitnya jadi terasa manis dia. Pakai cabai campur bawang lah. Sekalian pakai kecap asin. Makannya tambah lahap itu. Rasa pakat ini lebih pahit dari daun pepaya atau pare. Untuk itu lebih enak dimakan dengan arukan cabai bawang. Tetapi masyarakat di Mandailing malah merasa tidak lengkap bila belum makan pucuk rotan saat puasa. Mungkin juga karena pucuk rotan diyakini mampu menambah tenaga selama berpuasa hingga badan terasa segar sepanjang hari. Meski rasanya pahit, peminatnya sangat banyak. Bulan puasa identik dengan munculnya. Biasanya dalam satu hari berapa terjual pakatnya? Paling sekarang cuma kira-kira 80 batang. Kalau tahun kemarin habis itu 150. Jauh, merosot. Untuk harganya sendiri?
Ada yang 5.000, ada yang 2.15, tergantung besar kecilnya. Lapak penjual paket biasanya ditemukan di Jalan Lintas Timur Penyambungan yang dibuka mulai pukul 14 WIB hingga waktu sirine berbunyi. Setiap hari ratusan lebih batang paket habis terjual di pasaran. Bulan puasa identik dengan munculnya aneka panganan mulai dari kue atau buah-buahan yang jarang terlihat selain di bulan Ramadan. Salah satu buah-buahan yang hanya sering terlihat di bulan puasa adalah timun suri. Buah timun suri atau bagi sebagian warga Binjai menyebutnya sebagai timun Aceh hanya dijual pedagang di bulan puasa Ramadan saja. Para penjual buah timun suri hanya menanam buah ini sebelum bulan puasa dan dipanen menjelang masuknya bulan puasa. Di bulan puasa permintaan timun suri sangat tinggi seperti halnya permintaan buah semangka dan melon. Warga memilih buah timun suri untuk berbuka puasa karena kandungan air yang banyak. Dipercaya dapat mengobati sariawan. Buah timun suri dimakan dengan campuran santan dan es. Salah seorang pedagang buah timun suri ini mengatakan harga timun suri dijual mulai Rp5.000 hingga Rp20.000 tergantung besarnya timun suri. Timun suri diperoleh dari hasil tanamannya sendiri dan dari para petani Kabupaten Langkat ia hanya menjual buah timun suri ini di bulan puasa saja. Biasanya katanya ini bisa cegah sariawan. Lambung pun katanya bagus ini timun ini. Selain untuk obat begitu, nah ini juga bisa jadi makanan seperti apa, Bu? Buat es lah dia. Jadi es timun suri. Untuk sayur juga bisa juga, Bu? Untuk sayur enggak, dia khusus untuk es saja. Jika Anda melihat pedagang di tepi jalan yang ada di Kota Binjai, tidak ada salahnya untuk mencoba buah yang satu ini dan merasakan khasiatnya untuk obat panas dalam. Salah satu produk unggulan hasil karya kerajinan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli adalah batik tulis ornamen nias yang kini ramai dibeli oleh warga menjelang hari Lebaran. Batik tulis atau dalam bahasa Nias Nuk Hanibira merupakan kain katun mengandung kapas yang di atasnya bertuliskan pola dasar hingga sempurna menjadi kain batik berornamen rias. Adalah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka yang pernah berbuat salah dan kini menjadi warga binaan di Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli. Produk kerajinan batik tulis yang dipadu oleh para pegawai lapas tersebut sudah digeluti sejak tahun 2019. Saat ini keberadaan Nuk Hanibira atau batik tulis Nias telah bernilai jual yang tinggi, yakni kisaran 1 juta hingga 2 juta rupiah lebih per bakal kain batiknya. Sama seperti tahun lalu, kini menjelang Lebaran tahun 2023, pihak lapas membuka akses bagi warga umum, instansi pemerintah, dan swasta untuk berkunjung serta berbelanja kain batik pada ruang penjualan hasil keterampilan warga binaan. Ya kalau dapat Pak lebih ditingkatkan lagi, lebih biar sepertinya ya warnanya bagaimana bisa mengikat. Lebih ibu ya suka warna yang agak sedikit menawan dan modelnya sedikit agak diperbarui dan ditingkatkan lagi mudah-mudahan untuk ke depan lebih maju lagi hasil kreativitas bapak-bapak semua di dalam ini. Produksi batik tulis yang menampilkan gambar ragam sumber daya alam dan potensi budaya daerah itu mengandung nilai kultur dan kekayaan yang dimiliki. Melalui program pembinaan kemandirian usaha batik tulis terus dikembangkan di dalam lapas. Kemudian warga binaan yang telah bebas usai menyelesaikan masa tahanannya dibekali agar mampu menerapkannya di lingkungan masyarakat. Batik Nuk Hanibira ini salah satu ikan dari Lapas Gunung Sitoli, produk unggulan, di mana warga binaan kami bukan untuk tidur-tidur saja di dalam, tapi dilatih untuk membuat batik tulis Nuk Hanibira yang bisa digunakan atau bisa jadi bekal setelah mereka bebas. Keberadaan batik Nuk Hanibira Nias telah menjadi salah satu ikon pariwisata Pulau Nias. Kemudian kini telah banyak dipajang pada berbagai lokasi pasar di Pulau Nias maupun di Sumatera dan Jawa.
Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Puluhan warga perwakilan 4 desa di Kecamatan Merbau mendatangi kantor Bupati Labuhan Batu Utara untuk menuntut pengusaha perkebunan yang menutup saluran air. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kecamatan Merbau Bersatu menuntut pemerintah Kabupaten Labura untuk secepatnya menuntaskan permasalahan yang mereka hadapi. Warga kecewa dengan sikap arogan dan ulah sewenang-wenang oknum pengusaha perkebunan yang membangun tanggul dan menutup saluran air milik mereka. Akibatnya 150 hektar lebih lahan perkebunan milik warga hingga saat ini terendam banjir. Tanaman perkebunan milik warga di 4 desa, yaitu Desa Pulau Bargot, Sipare Pare Tengah, Sipare Pare Hilir, dan Tubiran, Kecamatan Merbau banyak yang mati. Salah seorang koordinator aksi, Andrean Syahputra, mengatakan meskipun warga sudah mengadu ke Muspikam dan dinas terkait, namun permasalahan warga dengan oknum pengusaha tidak kunjung selesai. Hari ini kami aksi datang ke kantor Bupati. Hari ini membawa aspirasi rakyat terhadap adanya hari ini sebuah pengusaha yang membangun tanggul yang itu sebenarnya adalah jalur air. Gara-gara dibangun tanggul tersebut, jadi masyarakat sekitar ladang tersebut mengalami yang namanya kebanjiran. Ada sekitar 150 hektar. Perusahaan apa yang melakukan? Perusahaannya hari ini dia tidak berbentuk perusahaan, tapi atas nama, kalau saya tidak salah, namanya Harian Maju. Sudah sekitar 2 tahun aduan masyarakat dan sudah berapa kali diadukan ini kepada dinas terkait, tapi sampai sekarang Dinas Lingkungan Hidup Labuhan Batu Utara tidak juga merespon tanggapan masyarakat. Sekretaris Daerah Labuhan Batu Utara Muhammad Suib menjelaskan pihaknya akan segera menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga di 4 desa dengan oknum pengusaha perkebunan. Bapak menerima aspirasi ini dan akan segera kami tindak lanjuti untuk mengatasi masalah ini secara sistematis, prosedur, dan sesuai dengan aturan. Nah, kami akan turun, kami tadi janjikan kepada warga dalam 1 minggu. Karena ini sudah lama dialami warga, jadi ini tidak ada kompromi lagi, kita segera selesaikan, ini harus bisa secepatnya. Warga berharap agar pemerintah menindak oknum pejabat yang diduga melindungi oknum pengusaha perkebunan hingga masalah ini tidak kunjung diselesaikan. Pembersihan limbah aspal yang mencemari wilayah perairan Nias Utara memasuki minggu ke-6, sementara petugas baru berhasil mengumpulkan sebanyak 60 ton aspal dari lingkungan laut. Diperkirakan capai 60 ton aspal terkumpul dari hasil pembersihan tumpahan aspal yang mencemari hampir seluruh wilayah perairan Nias Utara telah dikumpulkan dan disatukan di lokasi penitipan sementara Markas Posal TNI Al-Lahewa. Menurut Dan Posal Lahewa, Letda Laut Joni Wanto Harepa, pembersihan limbah aspal dimulai sejak 20 Februari 2023 dilaksanakan di 3 lokasi, yakni lokasi Desa Kumene Sihine Asi, tempat karamnya kapal MTA Asi sebagai sumber pencemaran, kemudian wilayah Lahewa, kawasan konservasi laut, serta wilayah menuju Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. Dalam upaya penyisiran dan pembersihan material aspal di 3 zona tersebut, menemui sejumlah kendala, yakni pembersihan bongkahan aspal yang telah lengket pada biota terumbu karang. Kesulitan lainnya adalah kurangnya wadah seperti drum penampungan limbah tersebut hingga akhirnya petugas hanya menggunakan karung dan plastik. Upaya pembersihan maksimal masih terus ditempuh mengingat masih banyaknya tumpahan aspal dari 3.500 ton berdasarkan dokumen manifest kapal masih 60 ton yang berhasil dikumpulkan, sementara sisanya dipastikan terus mencemari wilayah perairan itu. Secara dokumen yang sah pengiriman daripada kargo, informasi yang kita dapat adalah sekitar 3.500. Namun kita melihat bahwa kapal ini memiliki beberapa tangki dan informasi yang kita dapat dari tim Salvek dari Nusa Lindo bahwasanya kebocoran itu ada 2 tangki. Jadi untuk sementara ini memang kita belum bisa memastikan ya, tumpahan seberapa banyak daripada aspal tersebut. Untuk sementara ini kita dari keterlibatan kita dari Angkatan Laut adalah turut mengawasi,
turut ikut serta dalam pelaksanaan clean up dan tentunya masyarakat nelayan sekitar lokasi daripada terdamparnya pencemaran daripada aspal tersebut. Pemirsa, berikut informasi perkiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisikal wilayah 1 Medan untuk hari Jumat 7 April 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca Balai Besar MKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Jumat 7 April 2023. Untuk pagi hari, diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Sergai, Batubara, Asahan, dan Labuhan Batu. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Padang Lawas, Madinah, Pakpak Barat, Karo, Langkat, Dairi, Kepulauan Nias, dan Simalungun. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari, diperkirakan berawan. Dengan suhu udara 16 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 5 April 2023. Bagi Sobat BMKG, kami himbau agar tetap waspada akan potensi hujan lebat yang disertai angin kencang dan badai guntur yang dapat terjadi di pegunungan, lereng timur, lereng barat, dan pantai barat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Saya Dara Putri Novalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.